Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kalau asisten, selamat siang kalau asisten juga. Eh, Perkenalkan nama saya Andra Bandara Judi dengan akhir kuartal 3 dari Ilmu Kelautan B. Izin untuk memaparkan tutorial cara membuat konstruksi pohon filogenetik UPGMA dan juga network joining dengan data sequence yang sudah pernah saya lakukan sebelum ini dalam pembuatan maximum likelihood dengan 11 spesies terkait spesies tidak ketika itu. Oke, jadi mungkin langsung masuk saja ke step pertama. Tentunya masuk ke aplikasi Mega dan memasukkan data sequence yang sudah di-download sebelumnya sebanyak 11 spesies itu. Kemudian ini pilih yang analyze. Jadi tinggal oke aja untuk input datanya yaitu yang nucleated. Dan ini protein coding nucleatednya pilih yang no karena kita tidak sedang men-sequence data protein codingnya. Nah, setelah kita sudah menginput data sequence tersebut, kita langsung saja ke yang filogeny ini untuk bisa mengkonstruk UPGMI. Langsung pilih aja. Kemudian ini yes. Dan ini bootstrapnya kita buat 1000 sesuai standar yang diterapkan oleh asisten. Dan untuk yang substitution to include-nya dan model atau metodenya itu dibuat tamuran dari model karena memang sebelumnya saya menggunakan ini juga. Dan number of trip-nya saya tetap memakai angka 3. Tinggal oke aja. Nah, itu kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Untuk yang filogenetik, eh 11 spesies yang sudah saya download sebelumnya, datanya dari NCBI. Di mana di sini terlihat eh, terlihat spesies utama saya yaitu Anguilla bicolor yang voucher Anguilla bicolor adult 451 ini berada di tengah-tengah dari spesies-spesies lainnya mendekati dan di sini outgroupnya juga Anguilla japonica berada di branching yang paling luar. Kemudian setelah itu tinggal kita save aja dalam bentuk PNG-nya. Oke, jadi kurang lebih untuk UPGM itu kan pohon filogenetik yang dia itu mengasumsikan seolah-olah dia itu harus berakar dari nenek moyang yang sama. Sehingga lebih pendekatannya kepada melihat seberapa cepat laju evolusi dari setiap spesies yang ada di pohon filogenetik itu. Berbeda dengan network joining yang akan saya hasilkan dan coba konstruk juga setelah ini dengan data yang sama. Oke, setelah itu setelah sudah didapati pohon filogenetiknya dan sudah disesuaikan juga layouting-nya, kita tinggal minimize aja atau mungkin di close aja sebenarnya juga bisa. Dan setelah di save juga ya PNG dari pohon filogenetik tersebut, langsung saja ke next step yaitu konstruk pohon filogenetik yang neighbor joining. Langsung aja pilih yang ini dan yes, oke aja dengan settingan yang sama. Nah, kita akan memperoleh hasil yang seperti ini. Jadi di sini terlihat jelas ya, mungkin perbedaan secara apa namanya gambar dari phylogenetic neighbor joining dan juga UPGMA. Karena di sini di neighbor joining itu seolah ini bukanlah pohon phylogenetik yang mungkin mengasumsikan eh, nenek moyang dari semua spesies tersebut itu sama. Jadi neighbor joining itu ada kemungkinan dia tuh bisa.
menggambarkan, memvisualisasikan spesies-spesies yang dia itu unrooted. Jadi yang kemungkinan nenek moyang itu justru tidak beraturan atau tidak sama. Kayak mungkin letak uh, valid atau enggaknya kalau memang in case spesies-spesies yang kita coba konstruk filogenetik sequence-sequence-nya dan ternyata spesies-spesies tersebut itu memang bukan dari nenek moyang sama, maka neighbor joining lebih direkomendasikan. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Hot group tetap berada di branching yang paling luar dan spesies utama juga tanggal color voucher ini tetap ya di bagian tengah juga. Oke, mungkin nanti untuk interpretasi lanjutannya akan diperjelas dalam laporannya. Ini kita tinggal save aja sebagaimana yang UPJME tadi. Nah, setelah kita sudah menyimpan dua gambar PNG dari UPJME dan juga Philo dan juga neighbor joining untuk 11 spesies, 11 data sequence yang saya peroleh, saya tuh kita tinggal melakukan step terakhir yaitu mengetahui distance atau jarak kedekatan dari setiap sequence tersebut. Di sini kita langsung klik aja ke distance dan pilih yang complete pairs distance. Ini oke aja, yes aja maksudnya. Ini dibuat sama kayak tadi aja, user method dan 1000. Oke. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini sih untuk pairwise distance dari 11 sequence yang saya dapatkan. Di mana di sini terlihat jelas Angelica bicolor voucher Angelica bicolor dengan uh, cytochrome si oksida subunit atau COX1 sebagai spesies utama itu paling dekat dengan sequence DNA dari yang Angelica bicolor isolate SPC20. Karena di sini kenapa bisa kita simpulkan dia itu semakin dekat? Karena semakin dia mendekati nol, maka semakin sedikit pula perbedaan antar setiap basa nucleotide dari spesies-spesies tersebut. Jadi kurang lebih bisa disimpulkan bahwa uh, Angelica bicolor yang voucher Angelica bicolor yang spesies utama itu paling dekatnya dengan spesies yang di nomor duanya yaitu yang Angelica bicolor isolate SPC 20 cytochrome sudah subunit. Intinya kurang lebih seperti itu interpretasi dari Paris Descent ini. Jadi kurang lebih seperti inilah tampilannya. Untuk file ini sebenarnya bisa disimpan aja dalam bentuk Excel. Tapi sebenarnya juga bisa ada opsi lain, yaitu uh, si CSV, separated values, mega ataupun teks. Ya udah intinya ini opsi aja. Kalau misalnya mau menyimpan untuk nanti bisa diinterpretasikan di laporan. Kurang lebih seperti itu tutorial membuat filogenetik IPGME dan juga neighbor joining dan juga distance tadi untuk 11 space yang sudah saya download sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.